Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12.5 yang beranggotakan saya Rajita Laila Fatia dan teman saya Najila Citra Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa kepresidenan Abdurrahman Wahid. Selamat menyaksikan. Presiden Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri pada periode 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang 7 September 1940. Dikenal sebagai tokoh NU, Nahdlatul Ulama, dan cendekiawan Islam moderat. Terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat setelah pemilu 1999 melalui sidang MPR, menggantikan Presiden B.J. Habibie. Kondisi Indonesia saat Gus Dur terpilih. Pertama, krisis ekonomi pasca Orde Baru masih berlangsung. Kedua, banyak konflik sosial dan separatisme di Aceh, Maluku, dan Papua. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan rendah. Tuntutan reformasi di segala bidang sangat kuat. Adapun susunan kabinet dari Kepresidenan Abdurrahman Wahid yang diumumkan pada 26 Oktober 1999 dan dilantik pada 28 Oktober 1999 dikenal dengan nama Kabinet Persatuan Nasional atau KPN. Kabinet ini mencerminkan pluralitas politik yang berisi dari wakil dari berbagai partai. Yang pertama itu ada Golkar, PDIP, PKB, PAN, PPP, dan sebagainya. Tujuannya membangun stabilitas politik dan menghindari dominasi satu kelompok. Lalu ada susunan kabinet. Yang pertama Menko Polhukam yaitu Wiranto Dassusilo Bambang Yudhoyono. Lalu ada Menko Perekonomian yaitu Dwi Kiangi. Lalu ada Menlu Alwi Sihab. Lalu ada Menke Bambang Sudibyo. Mendagri yaitu Surjadi Surdija. Lalu Menteri Agama Toleha Hasan. Lalu ada Mendiknas Yahya Muhaimin. Lalu ada Menteri Sosial Bahtiar Camsyah. Lalu ada Menpenriddag Luhut Binsar Panjaitan. Lalu ada Menko Kersa Basri Hasanuddin. Lalu ada Menek BUMN Laksamana Soekardi. Selanjutnya ada pergantian kabinet. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, Gus Dur beberapa kali merombak kabinet. Alasannya yaitu konflik kepentingan antar partai, ketidakloyalan terhadap presiden, dan isu-isu korupsi. Reshuffle terbesar terjadi pada 2000 dengan pembentukan Kabinet Persatuan Nasional II. Banyak tokoh militer dan partai besar, terutama Golkar, tersingkir. Hal ini memperuncing konflik politik antara presiden dan DPR. Selanjutnya ada program kerja. Yang pertama, pemulihan ekonomi nasional pasca krisis 1998. Yang kedua, peningkatan demokrasi dan kebebasan politik. Yang ketiga, reformasi militer dan birokrasi agar lebih profesional. Yang keempat, ada penegakan hukum dan HAM untuk menghapus warisan otoritarian. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan rakyat miskin melalui bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Yang ketujuh, pengakuan terhadap pluralisme dan hak minoritas. Kebijakan ekonomi melanjutkan restrukturasi ekonomi pasca krisis 1998, memperkuat kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia, memulihkan sektor perbankan dan BUMN, namun kondisi politik yang tidak stabil menghambatkan hasil nyatanya. Kebijakan sosial budaya mencabut larangan terhadap kebudayaan Tionghoa, diantaranya Imlek dijadikan hari libur fakultatif, kemudian nasional, penggunaan bahasa dan simbol Tionghoa diizinkan. Kebijakan politik dan militer. Yang pertama, mengurangi dominasi militer dalam pemerintahan. Yang kedua, menghapus Provinsi ABRI. Yang ketiga, memperkuat peran sipil dalam politik nasional. Yang keempat, menjalin dialog dengan kelompok separatis untuk penyelesaian konflik. Keberhasilan pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, demokratisasi meningkat, rakyat bebas berpendapat dan mengkritik pemerintah. Kedua, kebebasan pers terjamin tanpa sensor. Yang ketiga, pemulihan citra Indonesia di dunia internasional. Yang keempat, perbaikan hubungan antar etnis dan antar agama. Yang kelima, otonomi daerah dimulai sebagai wujud desentralisasi pemerintahan. Lalu ada keberhasilan di bidang HAM dan toleransi. Yang pertama yaitu menghapus diskriminasi terhadap etnis minoritas. Lalu yang selanjutnya membentuk Komnas HAM yang lebih aktif. Lalu yang selanjutnya mendorong perdamaian di Maluku dan Aceh melalui dialog. Dan yang terakhir, Gus Dur
dikenal sebagai presiden yang memanusiakan manusia. Lalu adapun kendala yang dihadapi yang pertama yaitu konflik politik dengan DPR dan partai-partai besar. Lalu yang kedua, stabilitas ekonomi belum pulih sepenuhnya. Lalu yang ketiga, terjadinya kerusuhan sosial di beberapa daerah. Lalu yang keempat, tuduhan penyalahgunaan dana bulog dan sumbangan Sultan Brunei. Dan yang terakhir, kritik terhadap gaya kepemimpinan Gus Dur yang dianggap tidak konvensional. Adapun konflik politik dan pemakzulan yang pertama yaitu DPR mengeluarkan 2 kali memorandum karena ketidakpuasan. Lalu yang kedua, Gus Dur menolak tuduhan dan mencoba membubarkan DPR lewat dekret namun ditolak. Lalu yang ketiga, MPR akhirnya menggelar sidang istimewa pada Juli 2001. Yang terakhir, hasilnya Gus Dur diberhentikan sebagai presiden. Lalu, adapun akhir masa jabatan Kepresidenan Abdurrahman Wahid. Yang pertama, pada 23 Juli 2001, MPR secara resmi mencabut mandat Gus Dur. Lalu yang kedua, Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi Presiden RI kelima. Lalu yang terakhir, Gus Dur meninggalkan jabatan dengan warisan penting, yaitu demokrasi, toleransi, dan kebebasan berpendapat. Lalu yang terakhir yaitu ada warisan dan pengaruh Gus Dur. Yang pertama yaitu dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Lalu yang kedua, sikapnya yang humanis dan membela kelompok minoritas menjadi teladan. Lalu yang ketiga, pemikirannya masih berpengaruh dalam politik dan sosial hingga kini. Lalu yang terakhir, meninggal pada 30 Desember 2009 dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Lalu adapun kutipan terkenal dari Gus Dur yaitu, tidak penting apa agamamu dan sukumu. Kalau kamu bisa menemukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.